Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ambar Mulyningsih dan NIM 7211419095 akan menyampaikan proyek 6, yaitu dasar-dasar dari spreadsheet. Spreadsheet memiliki kelebihan dibandingkan dengan program perhitungan sederhana, yaitu dapat digunakan untuk memberikan kapabilitas sistem informasi yang cukup rumit bagi perusahaan. Oleh karena itu, tampilan lembar kerja sebaiknya berbentuk formulir yang membantu pembuatan keputusan. Contoh ini dimulai dengan membuka program Excel. Perhatikan bahwa terdapat 3 tab lembar kerja. Di bagian bawah layar, terdapat sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Tetapi kita hanya membutuhkan 2 lembar data untuk contoh, dan kita ingin menamainya dengan invoice dan diskon. Klik tab sheet 3, pilihlah perintah edit, diikuti perintah delete sheet. Setelah menghapus sheet 3, sekarang yang tertinggal hanya lembar kerja sheet 1 dan sheet 2. Lalu, klik 2 kali pada sheet 1 untuk menandai kata sheet 1, lalu tekan tombol delete untuk menghapus nama sheet 1. Lalu ketikkan invoice untuk label tab. Ketik 2 kali juga pada sheet 2 lalu hapus sheet 2 dan ketikkan diskon pada sheet 2 tersebut. Ini yang awalnya ada sheet 1, sheet 2, dan sheet 3, lalu menjadi invoice dan diskon. Contoh ini membuat sebuah faktur yang menampilkan lembar data invoice dan diskon. Faktur ini berisikan 4 barang, yaitu chair, table, lamp, dan pillow. Masing-masing barang itu memiliki harga per unit, diskon, dan masing-masing unit. Harga per unit dikurangi diskon dikalikan dengan jumlah unit yang dipesan menghasilkan harga keseluruhan. Harga keseluruhan jumlah untuk menentukan total faktur. Jumlah yang harus dibayarkan pembeli bergantung pada kapan pembeli tersebut membayar faktur. Tanggal 7406 itu merupakan format bulan, tanggal, dan tahun. Itu adalah tanggal saat faktur tersebut dihasilkan. Pada tanggal tersebut, pelanggan akan membayar jumlah total. Tetapi jika pelanggan menunggu 30 hari sebelum membayar, jumlah yang dibayarkan hanya adalah 101% dari jumlah total. Setelah 60 hari, jumlah yang terutang adalah 103% dari total. Sel-sel lembar kerja pada lembar kerja data invoice diformat sedemikian rupa sehingga menarik secara virtual. Sel-sel pada lembar kerja diskon telah dibiarkan pada format aslinya karena pengguna pada umumnya tidak melihat lembar data ini. Lembar data diskon. Isi lembar data diskon akan dimasukkan pertama kali. Tujuan dari lembar data pada contoh ini adalah menentukan jumlah 2 unit harga yang menentukan presentasi diskon. Pada contoh ini, jika jumlah harga unit lebih besar atau sama dengan $100, maka diskonnya adalah 15%. Harga yang lebih besar atau sama dengan $50 menghasilkan diskon 10%. Anda harus memasukkan nilai-nilai ke dalam sel formula yang digunakan dalam lembar data invoice bergantung pada nilai-nilai yang pada sel-sel tertentu di lembar data diskon. Untuk memformat sel sebagai mata uang, maka klik sel. Setelah mengetikkan nilai 50 dan 100 ke dalam sel, tandai sel-sel tersebut dan pilihlah perintah format. Lalu diikuti perintah cells, maka akan muncul format cell. Pilihlah sebuah format atau uang dengan unit desimal untuk mendapatkan format yang diinginkan bagi nilai-nilai ini. Lembar data faktur. Lembar data invoice jauh lebih rumit. Mulailah dengan membuat lembar kolom cukup besar sehingga dapat menampung nilai dan judul faktur. Gunakan mouse untuk memilih kolom A hingga G. Kemudian pilihlah perintah format, ikuti perintah kolom dan width. Lalu pilihlah kolom dengan lebar 13. Sel A1 telah memiliki entry invoice. Sel B3 hingga B7 terisi kata-kata item, chair, table, lamp, dan pillow. Harga satuan juga dimasukkan ke dalam sel C3 hingga C7 lewati kolom D. Nilai-nilai ini akan digunakan kemudian. Masukkan unit ke dalam sel E3 hingga E7, masukkan kata-kata diskon dalam sel D3 dan extend price dalam sel G8, F10, dan G10.
Selanjutnya kita ingin meletakkan teks di tengah sel 1 hingga G13. Caranya itu dengan mensorot keseluruhan area dengan mengklik mouse pada sel A1 dan sambil memegang tombol mouse, tariklah kursor hingga sel G13, lepaskan tombol mouse. Keseluruhan area akan disorot dan pilihlah perintah format, ikuti subperintah sel. Pilihlah tab penjajaran alignment, maka akan muncul seperti pada gambar seperti ini. Kita menginginkan nilai-nilai ini terletak di tengah, maka pilihlah center. Satu-satunya pengecualian untuk meletakkan di tengah adalah sel G8, di mana kata total muncul. Kata total harus sejajar dengan sisi kiri sel. Formatlah sel C7 hingga C4 hingga C7 sebagai field mata uang dengan 2 desimal. Formatlah sel D4 hingga D7 sebagai presentasi tanpa desimal. Jumlah total yaitu sel F8 dan nilai-nilai pada amount due harus berbentuk mata uang dengan 2 desimal. Diskon yang diberikan bergantung pada harga satuan dan nilai pada lembar data diskon. Ini adalah formula bersyarat yang mengharuskan pernyataan if untuk menghasilkan suatu nilai. Biasanya pernyataan if memberitahu Excel bahwa suatu nilai akan ditempatkan di dalam sel berdasarkan syarat tertentu. Akan terdapat perbandingan, seperti jika satu sel lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Diikuti nilai yang akan ditempatkan di dalam sel target jika perbandingan tersebut benar. Diikuti nilai yang akan ditempatkan pada sel tersebut jika perbandingan tidak benar. Pernyataan if lebih rumit, karena jika perbandingan tidak benar, kita akan melakukan perbandingan yang kedua. Dengan kata lain, pernyataan if yang kedua. Gambar ini menunjukkan pernyataan if untuk sel D4. Lihat baris teratas dari lembar data ini. Di atas sel-sel itu, jika nilai di dalam sel C4 lebih besar atau sama dengan nilai dalam lembar kata diskon pada sel A4, maka nilai lembar data diskon sel B4 akan ditempatkan ke dalam sel. Sel tersebut telah ditandai dengan A4 pada lembar data diskon. Tetapi dengan simbol dolar ini mengawali tujuan kolom dan baris, kita dapat menyalin formula ini ke dalam sel-sel yang lain. Jika nilai dalam C4 tidak lebih besar atau sama dengan diskon A4, maka perbandingan lain dilakukan. Jika nilai dalam C4 lebih besar dari atau sama dengan diskon A3, maka sel ini terjadi di dalam diskon B3. Jika kedua perbandingan tidak benar, maka nilainya menjadi 0. Harga keseluruhan adalah harga per unit dikalikan dengan 1 dikurangi diskon dikalikan dengan jumlah unit yang dibeli. Tanggal saat ini ditempatkan dalam sel G11 sebagai fungsi Excel, yaitu sama dengan now dalam kurung tutup kurung tanpa tanda kutip. Sel G12 adalah sel G11 ditambah 30, sel G13 adalah sel 11 ditambah 60, tanggal diformat menjadi bulan, hari, tahun, tanpa jam, menit, atau detik yang ditampilkan. Sel-sel yang terakhir yaitu F11 hingga G13 mencerminkan nilai waktu dari uang atau time value of money. Ketika membayar faktur, jumlah yang harus dibayar hari ini dalam sel F11 adalah jumlah yang harga keseluruhan dikurangi masukan. Sama dengan F8 ke dalam sel F11. Setelah 30 hari, jumlah yang terutang adalah 101% dari total. Setelah 60 hari, jumlah yang terutang adalah 103% total. Lalu masukkan sama dengan F8 dikali 1,10 ke dalam sel F12 dan sama dengan F8 dikali 1,03 ke dalam sel F13. Untuk mengubah huruf sel dapat dilakukan dengan mengikuti perintah format, diikuti perintah sel, dan mengklik tab font. Anda dapat membuat judul kolom dan huruf tebal dan atau mengubah ukuran font pada kata invoice dalam sel A1, mengubah font dalam sel dapat membuat faktur ini terlihat lebih menarik. Ini merupakan contoh dalam memformat huruf sel. Selanjutnya itu menyimpan contoh.
Anda sebaiknya menyimpan contoh Anda sebagai example P6. Excel secara otomatis akan menambahkan ekstensi .xls kepada nama file. Dengan demikian, Anda dapat mengacu pada contoh ini ketika mengerjakan tugas di bawah ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.